sini kita akan belajar mata pelajaran tematik melanjutin pembelajaran pada kemarin ya. Hari ini hari Selasa tanggal 1 September 2020. Nah, kita akan memasuki pembelajaran ketiga dan keempat. Kemarin sudah pembelajaran 1 dan 2. Nah, di pembelajaran ketiga dan 4 kita akan belajar tentang IPA, cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah melalui adaptasi ya, yang mana kita memerlukan adaptasi. Nah, tumbuhan juga memerlukan adaptasi untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Nah, tumbuhan itu berbeda dengan hewan. Kalau tumbuhan dia tidak berpindah tempat, sedangkan hewan bisa berpindah tempat ya. Nah, kalau tumbuhan itu makanya dia melindungi dirinya itu dengan cara, di sini ada contoh cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, melindungi diri dengan duri. Yang kedua, melindungi diri dengan getah. Yang ketiga, dengan racun. Dan yang keempat itu dengan rambut. Ya, cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Pemangsa itu bisa kita sebut misalnya dari hewan yang melindungi dirinya. Nah, caranya itu yang pertama, melindungi diri dengan duri. Dengan duri ya. Yang kedua, melindungi dengan getah. Yang ketiga, melindungi diri dengan racun. Yang terakhir itu melindungi diri dengan rambut. Nah, ini ada 4 cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Nah, melindungi diri dengan duri itu ada di buku kalian, bisa kalian lihat. Beberapa tumbuhan melakukan pelindungan diri dengan menggunakan duri yang ada pada tubuhnya. Nah, contohnya, kalau misalnya contohnya itu duri yang ada di batang, nah, contohnya itu tanaman kaktus. Nah, duri di batangnya ya, tanaman kaktus. Nah, tanaman kaktus, putri malu, salak. Nah, ini beberapa contoh tumbuhan yang melindungi dirinya dengan duri yang ada pada batangnya ya. Nah, ada juga tumbuhan itu melindungi dirinya dengan ada durinya itu di tepian daun ya. Di tepian daun itu contohnya pandan dan lidah buaya. Nah, ini tadi duri pada batang. Nah, kalau durinya yang ada di tepian daun itu contohnya pandan, tanaman pandan dan lidah buaya. Nah, ini pada tepian daun. Ada juga tumbuhan yang ada durinya di buahnya ya. Contohnya itu durian, nanas ya, salak. Nah, itu durian contohnya nanas, nangka, salah ya, maaf ya, nangka. Nah, ini pada buahnya durinya. Pada buahnya durinya ya. Nah, ini contoh-contoh tumbuhan yang melindungi diri dari pemangsanya dengan duri. Ini ya. Oke, sekarang kita lanjut melindungi diri dengan getah. Nah, kita bisa buka buku kalian di halaman 17.
pembelajaran bahasa Indonesia sama menguraikan informasi teks saja dalam bentuk peta pikiran, ya, dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini sebelum kamu menggali informasi sebuah teks, ya, coba kamu amati dulu kata-katanya yang digunakan. Kamu dapat menguraikan sebuah informasi dengan cara membuat daftar pertanyaan, ya. Bisa disebut juga daftar pertanyaan itu, hapus ya. Untuk membantu kita membuat peta pikiran, ya, dan kita dapat informasi dari teks itu, kita membuat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan itu bisa dibuat adik Simba. Nah, yang mana? A itu apa? D itu di mana? K kemana? Si siapa? M mengapa? Ba bagai
di peta pikiran ini ya. Oke, sekarang kita lanjut di pembelajaran keempat. Nah, di pelajaran keempat ini sama seperti pembelajaran kemarin, itu tentang hidup rukun. Kemarin sudah dijelasin hidup rukun itu apa ya. Nah, di sini lihat hidup rukun, kerukunan adalah fondasi untuk persatuan dan kesatuan negara. Nah, kalian lihat, sudah tahu kalian itu hidup rukun. Kemarin kita contohin hidup rukun yang di sekolah. Sekarang coba hidup rukun di rumah. Nah, kalau hidup rukun di rumah itu contohnya misalnya belajar dengan kakak, itu merupakan contoh hidup rukun di rumah. Misalnya membantu orang tua, makan bersama keluarga, itu merupakan hidup rukun di rumah. Kalau hidup rukun di masyarakat, banyak juga hidup rukun di masyarakat. Bermain bersama teman, gotong royong. Nah, itu merupakan hidup rukun di masyarakat. Nah, manfaatnya kemarin sudah jelasin. Manfaatnya juga bisa mempererat tali persatuan, menghasilkan komunikasi yang baik, keadaan lebih aman dan tentram. Itu merupakan contoh hidup rukun. Kalau kita hidup rukun, jarang kita memiliki musuh ya. Kita berteman semuanya ya. Itu hidup rukun. Sekarang ini di halaman 23 juga menuliskan kalimat pertanyaan berdasarkan informasi yang diberikan. Sama seperti yang Ucap jelasin tadi ya, menggunakan kata tanya. Nah, di sini sudah jelasin kata tanya, jawaban, kata tanya, jawaban, kata tanya, jawaban, kata tanya, jawaban ya. Mungkin tidak dijelasin lagi ya, karena sudah dijelasin tadi. Untuk tugasnya, kalian hanya membuat peta pikiran yang ada pada halaman 20 ya. Halaman 20 kalian tulis peta pikirannya, kalian baca dulu teks PDF Supratman, kalian cari kata tanyanya dan kalian buat peta pikiran. Dari informasinya itu untuk memudahkannya kita membuat kata tanya. Oke, mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini.